Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37, agar malam pertama kita spesial. Kau tahu, suamimu sejak tadi mencuri pandang. Dia pasti sedang memikirkan strategi untuk penyerangan nanti malam. Ucap Susi dengan mimik wajah seakan menakuti. Kak, kau jangan menakutiku. Kenapa? Dilihat dari cara bicaramu, semua itu seakan menyeramkan. Vanish meremas ujung gaunnya. Iya benar termakan omong kosong yang diciptakan oleh Susi. Sementara itu, Susi justru terkekeh melihat wajah ketakutan dari Vanish. Yang benar saja, anak itu sudah mencuri start dariku, dengus Joe. Setelah menerima telepon dari Arjuna, hatinya mendadak menjadi kesal sendiri. Kenapa semudah itu baginya mengikat hubungan dengan seorang wanita? Hai, si pendek itu ternyata hebat juga, gumam Joe. Kau ini kenapa? Tanya Milna heran. Melihat wajah tampan tapi menyebalkan itu tiba-tiba kusut. Bos baru saja menelponku. Kau tahu jika sahabatmu itu akan menikah? Mungkin sudah, karena katanya siang ini, Joy berkata pada Milna. Melirik sekilas gadis itu, lalu kembali menatap laptopnya. Vanish, kenapa mendadak sekali? Ah, anak itu, Milna memekik gemas. Pasalnya, ia telah berjanji akan menjadi pendamping pengantin wanita bagi sahabatnya itu. Bahkan, Vanish pun tak ada mengabarinya. Milna terlihat gelisah dengan spekulasi dalam pikirannya sendiri. Ia sangat paham bagaimana perasaan sahabatnya itu saat ini. Menikah dengan orang yang tidak kita sukai akan menjadi sebuah tekanan dalam hati. Jangankan untuk menjalin hubungan selamanya, bekerja sebulan dengan orang yang tidak kita suka saja sudah merupakan siksaan batin. Ia lantas melirik sekilas ke arah Joy yang serius dengan pekerjaannya. Tumben, hari ini jinak. Biasanya kalau gak gigit pasti nyakar. Sudahlah, semoga hari ini dia anteng sampai sore. Milna tersenyum tipis, kemudian kembali ke meja kerjanya yang berhadapan dengan Joe. Mereka kini telah berada di gedung perusahaan milik Franklin. Kenapa kakak gak nginep aja di sini? Nanti tidurnya bareng Ninis. Tawar Vanish, yang mana hal itu malah membuat Susi tergelak. Gimana ceritanya? Malam pengantinnya tidur sama kakak? Ya sama suamimu lah. Cetus Susi. Ia menggeleng heran. Sahabatnya ini sangat lucu. Aku takut, Kak. Lirih Vanish pelan. Apa yang kau takutkan? Seharusnya kau bahagia malam ini. Bisa tidur berdua sama pacar ganteng. Tuh, lihat deh. Ganteng banget, kan? Emang kamu gak penasaran? Gimana bentuk tubuhnya? Goda Susi. Wanita hamil ini memang iseng. Penasaran sih, Kak. Dipeluk aja enak banget. Nyaman, ujar Vanish polos. Membuat Susi kembali terkekeh. Bayangin itu aja, kalian bakal semalaman tidur sambil berpelukan. Lagian, kakak cuma bercanda kok. Pecah perawan tidak seseram itu, tenang saja. Susi berbisik pada Vanish membuat gadis itu menoleh kaget. Kakak, serius kali ini?
beneran gak sakit? Tanyanya polos, membuat Susi semakin gemas saja. Tapi, dia juga tidak segitu tega untuk mengerjai sahabatnya itu terus-terusan. Sakit sih, tapi sebentar. Jika kau menikmatinya, dan tenang, maka rasa sakit itu akan berganti dengan nikmat. Susi menjelaskan dengan benar kali ini. Sebelum sahabatnya ini, benar-benar merengek untuk mengajaknya menginap. Tapi, tetap saja sakit, kan Kak? Vanish masih saja ketakutan. Ih, sebentar aja kok. Nanti juga kamu bakal nagih deh. Apalagi, suamimu tampan dan perkasa. Nanti juga kamu bakalan minta terus. Susi sambil mengelus perutnya, yang sesekali terasa kram jika ia terlalu lama duduk. Itu mah kakak kali, seru Vanish. Kencang ya, Kak. Apa mau istirahat dulu di kamarnya, Kis? Tanya Vanish, yang tak tega melihat Susi seperti tak nyaman. Ia pun ikut mengusap perut yang sudah nampak sangat besar itu. Biasa, kok, kalau jauh dari Dedi, Nia juga begini. Maunya itu, dielus terus. Susi tersenyum ke arah Arjuna, di mana pria tampan dan gagah itu tengah menghampirinya. Kamu lelah? Tanya Arjuna lembut, terlihat penuh perhatian. Ia langsung meletakkan telapak tangannya di atas perut Susi. Hei, anak Dedi, jangan membuat momimu tak nyaman. Tenanglah, Dedi sudah ada di sampingmu sekarang. Arjuna mengusap perut sembari bicara dengan calon bayi mereka. Ia bahkan mendekatkan wajahnya ke depan perut dan sesekali mengecupnya. Tingkah laku Arjuna itu tak luput dari perhatian Vanish dan juga Better. Perlakuannya yang begitu hangat dan perhatian membuat mata beberapa tamu berbinar kagum. Bahkan iri dengan rasa cinta yang ditunjukkan olehnya. Better tiba menarik pinggang Vanish dan mengecup keningnya sekilas. Melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh tuannya itu, membuatnya ingin segera mengajak Vanish. Mendapat perlakuan mendadak seperti itu, membuat Vanish ngeblush seketika. Kita ke kamar yuk, bisik Better. Apa, masa kita mau ninggalin Kak Susi? Gak enak nanti, sahut Vanish dengan berbisik juga. Mereka juga udah lupa sama orang sekitar. Lihat aja tuh, kita dikacangin, kan? Bisik Better lagi, berusaha terus membujuk Vanish. Nanti, kalau dicariin gimana? Ini, sudah sore, para tamu sudah datang semua. Sebentar saja, aku gerah. Better terus mencari alasan. Dirinya benar gerah. Ya, gerah karena melihat kemesraan dari kedua majikannya itu. Di mana mereka berdua, seenaknya saja menebar keromantisan tak tahu tempat. Mana gerah, tuh blowernya aja segede gitu, tunjuk Vanish pada kipas angin yang mengeluarkan percikan air dingin. Udah, ayo, aku juga mau mesraan sama kamu. Bisik Better di telinga Vanish, yang mana membuat gadis itu tersenyum dan juga merinding. Vanish pun menurut kali ini, hingga Better membawanya masuk ke dalam kamar. Pria itu terlihat sekali jika sudah tak tahan. Ketika pintu dibuka, copot Kelly, yang sedang duduk di atas kasur terlonjak kaget. Begitupun dengan Better, sementara Vanish, dia hanya menahan tawanya. Mereka tak tahu saja,
ada sosok yang berada di belakang daun pintu tengah menahan geramnya. Maaf, saya kira ini kamarnya Vanish. Better menunduk malu, lalu dengan cepat ia menutup kembali pintu itu, lalu menoleh ke arah Vanish. Udah ketawanya, sekarang kasih tahu aku, yang mana kamar kamu, gemas Better. Karena ingin buru ia jadi lupa menanyakan yang mana kamarnya. Makanya, jangan main tarik aja. Jangan, tadi lagi ada ayah juga tuh di dalam. Vanish pun membekap mulutnya lagi menahan tawanya. Membayangkan bagaimana kesalnya sang ayah jika tadi memang ada di dalam bersama emak. Yang, benar saja, ngapain mereka di kamar berduaan, protes Better polos. Ya mungkin, seperti apa yang suami rencanakan sama aku. Itu juga yang sedang dilakukan sama ayah dan emak. Vanish berkata spontan dan asal, tanpa menyadari bahwa wajah pria yang sekarang berstatus suaminya itu, kini bagai kepiting rebus. Sungguh memalukan, jika benar tadi juga ada ayah di dalam. Yuk, kamar Ninis yang itu. Vanish menunjuk sebuah pintu di seberang. Better langsung menutup pintu rapat dengan keras setelah mereka masuk ke dalam kamar. Pelan, nanti pintunya rusak gimana, gemas Vanish. Hei, maaf, kelepasan. Better tersenyum kikuk. Kenapa dia jadi grogi begini, pikirnya. Oh, iya, tadi, kamu manggil aku apa? Tanya Better, yang baru menyadari perubahan panggilan terhadap dirinya. Suami, jawab Vanish, menunduk malu, melihat tatapan Better yang tak biasa padanya. Aku suka dengan panggilan yang kamu kasih ke aku, meskipun terdengar cukup aneh. Better terus mengikis jarak antara mereka berdua. Emang kamu mau dipanggil apa, sayang, Hubi, Honey Bunny Sweetie, gitu? Ledek Vanish, dengan matanya yang kerjapkan lucu, membuat Better semakin gemas saja. Terserah kamu, aku suka apapun panggilannya. Better telah meraih pinggang itu, membuat jarak mereka semakin tipis. Kini, kedua mata mereka saling menatap dalam. Better, tengah mengagumi wajah cantik seperti Barbie di hadapannya ini. Vanish menjulurkan kedua tangan yang sejak tadi menempel di dada suaminya, lalu mengalungkannya di leher kekar Better. Kedua matanya terpejam ketika bibir hangat Better menyentuh bibirnya. Kemudian pria yang sekarang telah berstatus menjadi suaminya itu menyesapnya lembut. Seketika, sebuah sengatan mengalir di sekujur tubuhnya. Apalagi ketika ciuman itu semakin dalam, karena Better mengeksplor semua yang ada dengan belitannya. Mereka berdua menyatukan kening dengan napas keduanya yang masih terdengar memburu. Lalu sama mengambil napas yang sepersekian detik tadi serasa habis. Better kembali mengecup Vanish, lalu mengusap bibir yang basah karena ulahnya itu dengan ibu jarinya. Setelah kembali mampu mengembalikan udara ke dalam parunya, Better menangkup kedua pipi Vanish. Malam ini, kita akan kembali ke kota. Aku sudah memesan hotel yang mewah untuk kita. Better berkata seraya usap pipi istrinya dengan senyum yang belum pernah dilihat oleh Vanish sebelumnya. Hai, senyumnya bikin Ninis makin jatuh cinta sama suami ganteng.
Vanish nampaknya tengah terpesona dengan senyuman suaminya. Bahkan, matanya yang penuh binar tak berkedip sama sekali. Sementara bibirnya mengulum senyum penuh kagum. Ninis, panggil Better lembut, seraya meniup beberapa kali ke depan wajah Vanish. Hihihi. Setelah sadar, Vanish justru terkekeh kecil. Kamu kenapa sih? Tanya Better, heran. Ninis terpesona. Senyum Sugan lebih indah daripada sunset, puji Vanish, jujur. Karena, selama dia mengenalnya, Better adalah sosok pria yang kaku dan cuek. Apalagi, terhadap wanita, dia akan sangat menjaga jaraknya. Sugan, Better mengernyitkan dahinya, bahkan alisnya terangkat satu ke atas. Sugan, suami ganteng. Vanish membekap mulutnya sendiri, menahan tawanya. Kamu, ada aja. Better mencolek hidung Vanish seraya tertawa. Lalu, ia berpikir panggilan apa yang cocok untuk istri mungilnya itu. Kamu, mau aku panggil apa? Tanya Better. Ia terus memeluk pinggang Vanish sambil memandangi wajah yang masih full make up itu. Gak usah, cukup Ninis aja, tolak Vanish. Gak spesial dong, kan aku maunya beda dari panggilan orang lain, dalih Better tak setuju. Kalau gitu, apa ya? Ya udah coba, Sugan pikir sendiri. Kira yang cocok apa? Kan Ninis cakep, manis, imut, gemoy. Vanish menyebutkan satu persatu kriteria dirinya. Ingis istri manis, no. Ikep istri cakep, no. Imut istri imut, no. Better mencoba satu persatu panggilan yang ia buat. Tapi tak ada satupun yang enak didengar. Vanish hanya menyimak, meskipun ia akan menertawakannya sesekali. Gemoy itu apa? Tanya Better dengan mimik wajah polos. Gemoy itu menggemaskan, sahut Vanish. Membuat Better memicingkan matanya, memandang Vanish. Imoy, istri Gemoy, tanya Better meminta pendapat. Baginya ini cukup lucu dan menggemaskan, cocok dengan karakter Vanish. Boleh juga, jawab Vanish gemas. Jadi kamu setuju, kalau mulai sekarang aku panggil Imoy? Setuju panggilannya lucu. Mereka berdua akhirnya pun tertawa bersama. Ya, menertawakan kegajean mereka. Setelah pasangan Susi dan Arjuna pulang, kini giliran Vanish dan Better pamit. Kakak, kok baru sebentar udah balik lagi aja sih? Kis masih kangen, rajuk sang adik semata wayangnya. Kakak kan harus kerja sayang. Vanish mengelus rambut sang adik perempuan dengan penuh kasih sayang. Memang sejak kecil, Kis sangatlah manja kepadanya. Kis, biarkan kakakmu pergi. Jangan memberatkan hatinya, yang kemudian juga akan memberatkan langkahnya, pesan emak. Ia menarik perlahan anak bungsunya itu dari pelukan Vanish. Berangkatlah, nanti kami akan ke sana untuk membahas resepsi kalian, ucap ayah. Pria itu lebih banyak diam sejak tadi, karena ia tengah menahan haru yang menyeruak di dalam dadanya. Sekarang, ayah tenang melepasmu kerja di kota, karena sudah ada suami yang akan menjagamu, ucap Roma, penuh kelegaan. Kami pamit. Better memeluk orang tua angkatnya, pria yang begitu banyak melimpahkan sayang untuknya.
Meski terkadang, pria itu tak mampu mendeskripsikan perasaannya. Setidaknya, ia telah membuat dirinya merasa memiliki keluarga. Jaga istrimu baik. Baik, Sim menepuk bahu putranya itu pelan. Mereka berdua melambaikan tangan dari dalam mobil. Aura kebahagiaan nampak terpancar dari semua orang yang mengiringi kepergian mereka ke kota. Kenapa kita harus ke hotel? Kan suami ganteng punya apartemen? Tanya Vanish heran. Kenapa? Suaminya itu mengeluarkan uang banyak tapi sia-sia. Mereka kini tengah berjalan di lobi, menuju kamar pesanan keduanya. Sementara, seorang bellboy berada di belakang mereka, mendorong koper besar. Lengkap banget sih, manggilnya. Better merangkul bahu Vanish, lalu mengecup samping kepalanya. Kalau di apartemen itu, kan biasa. Sedangkan di hotel, semuanya spesial. Kemudian, Better membuka pintu kamar mereka. Lalu mereka masuk, setelah memberi tips pada petugas yang telah mengantar hingga kamar hotel tersebut. Sugan, ini, Vanish terperangah, dengan apa yang kini nampak di depan matanya. Sebuah kasur berukuran king size dengan dominasi warna merah. Berawal dari spray, kelambu, bed cover, serta wallpaper. Sedangkan bunga yang ditabur di atasnya adalah kelopak mawar putih. Sumpah, ini kayak cerita di novel. Biasanya aku cuma bisa menghayal aja, tapi sekarang semua jadi kenyataan. Vanish begitu terkesima, hingga sebuah tangan yang melingkar di dada mengagetkan dirinya. Imoy suka, tanya Better lembut, sambil mengecupi pucuk kepala Vanish dari belakang. Suka banget, sampai Ninis gak tega buat tidur di sana, ucapnya polos. Terus, kita mau tidur di mana, Imoy? Tanya Better sambil terkekeh karena kepolosan istrinya itu. Bisa di sofa, bisa di atas karpet juga, empuk gini karpetnya, kan berbulu. Jawab Vanish asal, membuat Better semakin tertawa gemas. Ya, ngapain aku sewa kamar mahal ini, kalau kasurnya gak bisa kita tempati untuk tidur? Aku sengaja sewa kamar sebagus dan semewah ini, agar malam pertama kita spesial dan dapat kita kenang sepanjang masa. Setelah mengatakan hal yang membuat Vanish terkesiap, dan tanpa menunggu kesiapan dari gadis yang kegadisannya terancam punah sesaat lagi itu, Better mengangkat tubuh mungil Vanish ala bridal style. Gimana? Empuk kan kasurnya? Lembut dan halus, tanya Better sembari mengelus rahang serta pipi Vanish. Setelah ia meletakkan dengan perlahan istrinya ke atas kasur, Vanish hanya bisa mengangguk pelan. Ia telah terbius oleh tatapan dalam pria yang tengah mengungkung tubuhnya ini. Pandangan penuh cinta yang lama-kelamaan semakin berkabut karena telah terhipnotis gelora. Better mengecup dahi, lalu beralih pada kedua kelopak mata dengan perlahan dan lembut. Kentara sekali jika ia tengah mencurahkan kasih sayangnya saat ini. Perlahan, ia menurunkan ciumannya ke hidung, kedua pipi lalu ke daun telinga Vanish. Membuat gadis itu berdesis merasakan sensasi gelenyar nikmat yang baru pertama kali ia rasakan pada tubuhnya. Better menyumpal bibir mungil itu dengan bibirnya, memberi sesapan, lumaatan serta belitan yang memancing hasrat dan gairah dari keduanya.
Tahu, mereka berdua kini telah polos tanpa sehelai kain di tubuhnya. Namun, Better tak ingin terburu-buru. Biarlah sang istri yang akan meminta padanya, karena dirinya akan membuat Vanish alias Imoy rileks terlebih dahulu. Vanish menggigit bibirnya, ia masih terlalu malu untuk mengeluarkan suara seksi manjanya. Akan tetapi, tubuhnya merespon dengan baik setiap sentuhan dan ciuman dari suaminya. Hingga, raga nan indah itu menggeliat dan melenting merasakan geli nikmat. Tubuh mungilmu ini indah sekali. Aku tidak menyangka, jika di balik baju tidur Hello Kitty itu, tersimpan sebuah mahakarya yang begitu epik. Better mengecup perut rata Vanish, berharap benihnya tumbuh segera. Kemudian, kecupan itu beranjak ke seluruh wajah istrinya. Terima kasih, sayang. Maafkan, aku, karena tidak bisa menahannya. Sepersekian detik kemudian, pria itu tumbang di sisinya. Perutnya masih kram, tanya Arjuna. Guratan khawatir begitu kentara di wajah tampannya. Ia sesekali mengelus perut besar Susi. Ibu hamil itu menyembunyikan sakit yang sebenarnya. Ia hanya sesekali menarik dan membuang napas saja, karena senyum itu masih terus ia sunggingkan di wajahnya. Gak apa-apa kok, ini kan udah biasa. Nanti juga baikan, jelasnya. Agar sang suami tak khawatir lagi. Lagi pula, ia masih bisa menahan rasa nyeri yang masih datang dan pergi itu. Tidur di sini aja ya, biar kamu bisa rebahan. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Arjuna menarik tubuh itu ke atas pangkuannya. Lalu, mengusap perut besar istrinya dengan lembut. Pantes aja sakit, kencang begini. Arjuna meringis membayangkan bagaimana rasanya ketika otot perut kita ketarik. Biasanya, kalau sudah kuusap, dia akan melenturkan. Kenapa sekarang tidak, sayang? Apa ada masalah dengannya di dalam? Tanya Arjuna, bingung. Baru begini saja dirinya sudah panik, apalagi ketika Susi akan melahirkan nanti. Kurasa, bayi kita hanya kelelahan sayang. Biasanya, sehabis olahragakan aku tidur. Tapi sekarang, Susi kembali meringis kecil. Kenapa? Apanya yang sakit? Arjuna mulai panik. Sepertinya, istri bukan hanya merasakan kram perut, tapi ini seperti tanda yang dikatakan oleh Neta. Ini, bawah perutku, rasanya seperti kencang sekali, jawab Susi sambil menarik napasnya kemudian membuangnya. Semua ia lakukan demi mengurai rasa nyeri yang durasi datangnya lebih sering dari tadi. Sayang, apa kau akan melahirkan? Ah, iya, ini tanda kau akan melahirkan. Bahkan, wajahmu sudah pucat dan kau juga berkeringat. Arjuna menyeka keringat di dahi Susi, tapi dirinya abai dengan keringat yang membanjiri pelipisnya. Pak, sedikit lebih cepat lagi. Jangan pulang ke mansion, tapi antar saja kami ke rumah sakit Muara Kasih Bunda. Titah Arjuna pada pria yang mengemudikan mobilnya ini. Baik, Pak, tidak akan lama. Sekitar 20 menit lagi kita tiba di tempat tujuan, jawab sang sopir. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Arjuna tak hentinya mengusap dan mengelus perut, serta kening Susi.
Sementara, wanita yang berada di atas pahanya itu sesekali tersenyum. Tangannya terus menggenggam tangan Arjuna yang berada di atas perutnya. Susi terus-terus tersenyum di sela rasa sakitnya. Matanya tak lepas memandang pemilik rahang tegas itu lekat, yang mana saat ini ia terlihat begitu gusar. Bisa cepat sedikit tidak? Ini sudah berapa menit berlalu, omel Arjuna pada supirnya. Sabarlah, aku tidak apa-apa, aku sudah baikan, aku mau duduk saja, pinta Susi. Benar kau sudah baikan, wajahmu saja semakin pucat. Jangan membohongiku, katakan apa yang kau rasakan saat ini. Berbagilah denganku, pinta Arjuna, ia memandang lekat wajah lemas istrinya itu. Bagaimana aku bisa berbagi, melihatku sedikit meringis saja kau sudah berteriak pada supirmu. Kan kasihan dia. Susi mengulurkan tangannya untuk mengelus rahang yang baru saja dicukur tadi pagi. Sudut bibirnya melengkung ke atas, demi memberi ketenangan pada suami tercintanya. Arjuna mendengus kesal, lantaran di depan mereka adalah pertigaan. Kebetulan terjebak di lampu merah. Padahal, jarak rumah sakit kurang dari 200 meter di depan sana. Bunda, beginikah rasanya? Apa kau dapat melihatku di sana? Sebentar lagi, aku akan melahirkan cucumu. Dia, laki. Laki menurut perkiraan hasil USG Bunda, kau tenanglah. Aku kini bersama pria yang luar biasa. Arjuna mendudukkan Susi di sampingnya, menarik kepalanya agar menyender di bahunya. Sementara tangannya setia mengusap pinggang dari belakang. Bagaimana? Apa ini membantumu merasa rileks? Tanya Arjuna. Agak enakan, jawab Susi. Yang kini memejamkan matanya merasakan usapan Arjuna yang membuat rasa panas di area pinggangnya berkurang. Tak lama kemudian, Susi mengerang sembari mencengkeram lengan Arjuna. Astaga, Susi menarik dan membuang napasnya perlahan ketika kontraksi itu datang tiba-tiba. Ia ingat pelajaran yang didapatnya ketika prenatal yoga. Untuk tetap tenang, jangan berteriak yang justru akan membuang tenaga. Serta, olah napas dan isi pikiranmu dengan baik. Ya Tuhan, sayang, pasti ini sangat menyakitkan bagimu. Maafkan, aku, bertahanlah. Arjuna kembali mengusap pinggang seraya mengecup kening berkeringat Susi. Tuan, sepertinya jalan di depan kita ada masalah. Entah, kecelakaan atau apa, jelas sang supir. Semakin membuat Arjuna panik dan kalang kabut. Perjalanan pulang mereka sungguh memakan waktu lebih panjang dari kepergian. Jalur yang ramai serta macet, karena ini adalah malam terakhir weekend. Kenapa bisa kebetulan begini? Arjuna benar kalut. Bagaimana tidak, melihat jalanan yang macet total tak bergerak. Juga keadaan istrinya yang sangat mengkhawatirkan. Susi hanya bisa menggigit bibirnya dan meremas apa saja untuk menyalurkan rasa sakitnya. Arjuna hanya bisa menahan ketika cengkeraman Susi terasa begitu ngilu di atas pahanya. Sayang, kau sampai mengeluarkan tenaga sebesar ini. Baiklah, tidak ada cara lain. Aku harus segera membawamu ke rumah sakit. Buka pintunya, titah Arjuna pada sang sopir. Sayang, ikut aku, Arjuna,
menggendong istrinya itu ala bridal style. Dengan beban yang sama berat, ketika ia menggendong istri karyawannya kala itu. Tapi, kali ini istrinya sendiri yang tengah membutuhkan aksi heroiknya. Segera susul aku ke rumah sakit, titah Arjuna pada sang supir. Lalu ia berjalan cepat melewati kendaraan yang berbaris di depan lampu merah. Sorotan lampu dari kendaraan yang tak bergerak sama sekali, menjadi saksi dari aksi heroik calon ayah itu. Sang supir segera mengambil barang yang diperlukan, lalu meninggalkan mobil begitu saja. Baginya, yang terpenting adalah keadaan majikannya saat ini. Paling, mobil itu akan diderek nanti. Beberapa pasang mata menyaksikan Arjuna yang membawa wanita hamil dalam gendongannya. Mereka berdecak kagum, bahkan ada yang meringis ngeri ketika melihat Arjuna menyelip di antara kendaraan sambil menggendong wanita hamil. Susi menatap peluh yang membanjiri wajah suaminya itu, air mata sudah tumpah membasahi kedua pipinya. Betapa Arjuna begitu heroik, rela berjalan menembus deretan kendaraan, berjalan kaki sembari membawa beban seberat tubuhnya. Susi yang tadinya hanya seberat 52 kilogram, semenjak hamil berat tubuhnya naik 20 kilo lebih. Arjuna mengabaikan apapun itu, rasa sakit di kaki bahkan tangannya. Ia hanya mengolah napasnya saja. Agar tetap stabil ketika mereka sampai nanti. Apa yang ia rasakan saat ini, pengorbanannya saat ini. Semua tidak ada apanya, masih kalah jauh dibanding dengan apa yang dirasakan oleh istrinya itu. Karena di dalam gendongannya, ia bisa merasakan Susi meringis menahan sakitnya. Bahkan, istrinya itu sempat menangis. Sayang, sebentar lagi kita sampai. Itu di depan sudah kelihatan gerbangnya, ucap Arjuna. Hatinya semakin panik tatkala merasa tangannya basah. Apa ini cairan ketuban yang pecah, pikirnya. Sang supir yang gopoh menyusul majikannya itu. Kemudian berlari lebih dulu ke depan. Ia merangsek ke penjaga rumah sakit agar segera membawakan berangkar untuk pasien. Mari, Tuan, baringkan istri Anda di atas sini, ujar perawat wanita yang sigap datang menghampiri ketika penjaga berteriak tadi. Cepat selamatkan istri saya, dia sudah pecah ketuban, teriak Arjuna, dengan napasnya yang tersengal-sengal. Tenanglah, Tuan, kami akan berusaha menyelamatkan keduanya, ucap perawat tersebut, sembari mendorong berangkar. Sayang, kita sudah sampai. Bertahanlah, bisiknya di samping kepala Susi. Jangan tinggalkan aku, Ar. Aku akan terus menemanimu, My Queen. Kau tenang saja, tidak ada yang bisa memisahkanmu dariku. Arjuna berkata sembari menggenggam tangan dingin Susi. Tuan, kami akan membawa Nyonya ke dalam. Mohon tunggu di sini. Tidak bisa, aku harus ikut kemanapun kalian membawa istriku. Jangan berani memisahkan aku dengannya, marah Arjuna. Bahkan ia berteriak kencang dengan suara baritonnya itu. Bagaimana bisa ia disuruh menunggu di luar sementara istrinya dibawa ke dalam?
Bahkan ia sempat melihat lelehan dari mata Susi tadi. Karena istrinya itu juga sedih dan inginkan kehadiran dirinya. Tapi, Tuan, maksud kami adalah panggil Neta atau kucabut sekarang juga investasiku di rumah sakit ini. Bentak Arjuna membuat sang perawat gemetaran dan pucat. Juna, panggil seorang dokter wanita dari dalam ruangan. Dokter cantik itu bahkan berlari karena mendengar adanya keributan. Masuklah, Neta memerintahkan para perawat itu pergi. Lalu ia berlalu diikuti oleh Arjuna di belakangnya. Maaf, mereka hanya perawat magang. Kami belum sempat mengadakan briefing tentang kedatanganmu. Kupikir, paling cepat 2 minggu ke depan barulah Susi akan melahirkan. Ternyata, semua di luar dugaan dan prediksi. Mungkin, anakmu sudah sangat merindukan kalian. Neta berkata, sambil sesekali tersenyum. Ia menoleh sebentar melihat wajah kecut bin Masam di sebelahnya. Ingat, jangan buat rusuh di dalam. Jangan membuyarkan konsentrasi kami, para tenaga medis. Neta berpesan, seraya mengganti jubahnya dengan jubah medis khusus. Begitupun dengan Arjuna. Pria itu melempar jasnya ke atas tong sampah, lalu menggulung lengan ke mejanya sebatas siku. Pak supir memungut jas mahal majikannya dan menunggu di luar ruangan sembari mendekap tas milik Susi. Hai, kenapa ponselnya berbunyi terus? Sang supir mengabaikan ponsel Susi yang sejak tadi berdering. Tapi, lama-kelamaan ia penasaran juga. Bukankah harus ada yang dikabari jika istri majikannya akan melahirkan pada saat ini? Angkat aja lah. Halo. Hei, ini siapa? Mana Kak Susi? Nyonyonya akan melahirkan. Di mana sekarang? Rumah sakit mana? Rumah sakit Muara Kasih Ibu. Tuh, kan, perasaan Ninis beneran terbukti. Pantesan dari tadi tuh, gak enak aja bawaannya. Kepikiran terus. Oceh Fenish, yang kini masih berada di atas kasur pengantin. Bahkan, tubuhnya masih polos dan hanya berbalut selimut berwarna marun. Kalau begitu, bersihkan diri, lalu kita menyusul ke sana. Tuan, pasti sangat panik, ucap Better. Ia telah lebih dulu turun dari tempat tidur, kemudian melilitkan piyama di raga polosnya itu. Sugan duluan aja deh yang mandi, Ninis belakangan. Kelamaan, kita mandi bareng aja. Yuk, Better menarik tangan Vanish, tapi istrinya itu menolak. Dengan kepala yang menggeleng cepat serta kedua pipi yang merona merah. Gak usah, gantian aja. Vanish membuang wajahnya ke samping demi menutupi rona di kedua pipinya. Kenapa, Imoy malu? Ngapain malu, Sugan? Udah lihat semuanya. Kamu juga, kan? Goda Better sembari berbisik. Dengan jahil, ia menarik selimut yang tengah dipegangi kencang oleh Vanish. Ah, Sugan, Ninis, kan malu. Vanish hendak menyambar kembali selimut itu, tapi Better keburu mengangkat tubuh mungilnya. Neta, kami harus menunggu berapa lama lagi? Dia sudah sangat kesakitan. Ucap Arjuna dengan melihat bergantian ke arah Neta dan juga Susi. Tunggu sampai pembukaannya lengkap, barulah kita mulai pada intinya. Sahut Neta sang dokter Obgyn yang masih single tersebut. Pembukaan apa? Apa aku melewatkan sesuatu? Atau kau yang belum menjelaskannya padaku?
Ujar Arjuna, mengarahkan pertanyaan bertubi-tubi pada Neta. Membuat dokter muda nan cantik itu menghela napasnya. Ya, aku belum sempat menjelaskannya padamu. Karena, proses melahirkan ternyata datang lebih awal. Kau tenanglah, proses ini memang memakan waktu yang agak lama. Susi, sabar ya, jangan lupa olah napasnya, jelas Neta dengan berkata perlahan agar mudah dipahami. Astaga, Susi memekik kencang untuk pertama kali. Segera para perawat memeriksa detak jantung bayi menggunakan sebuah alat yang bernama fetal Doppler. Tarik napas dalam, lalu keluarkan perlahan ya. Lakukan hal itu ulang ketika kontraksi datang. Biarkan aku periksa lagi. Neta membuka kaki Susi dan menekuknya ke atas. Kenapa kau melakukannya berulang kali? Apa itu tidak tambah membuatnya kesakitan? Sarkas Arjuna. Hingga sebuah tatapan sinis dilemparkan oleh Neta. Aku hanya ingin memeriksa pembukaannya, bukan untuk menyakitinya. Susi tarik napas ya. Ucap Neta, mengarahkan Susi ketika ia hendak melakukan pemeriksaan dalam. Sudah pembukaan 5, semoga semakin teratur. Miring ke kanan saja ya tidurannya. Neta tersenyum sumringah, mengatakan perkembangan dari kontraksi yang Susi alami. Memangnya, harus menunggu sampai pembukaan berapa? Tanya Arjuna ketus. Sampai 10, jawab Neta menahan kesalnya. Untung saja sahabat, untung saja investor, kalau tidak mungkin sudah. Apa prosesnya masih lama untuk ke tahap 10? Tanya Arjuna lagi. Ia mendadak menjadi pria super cerewet semenjak Susi hamil. Setiap ibu hamil mengalami jangka waktu berbeda. Bisa cepat, bisa juga lambat. Hanya harus bersabar, tetap berpikiran positif dan nikmati prosesnya. Karena, ini adalah jalan menuju perjumpaan kalian dengan si buah hati. Neta menjelaskan dengan detail kali ini. Berharap Arjuna diam dan tak lagi menghancurkan konsentrasinya. Sayang, bertahan ya, sebentar lagi anak kita akan lahir, ucap Arjuna lembut. Seraya merapikan anak rambut Susi yang berantakan ke depan wajahnya. Kau juga, jangan berisik, dan marah terus. Aku tidak apa-apa. Aku sangat menikmati momen ini, ucap Susi pelan, memperingati suaminya yang paranoid itu. Katakan padaku, apa yang kau rasakan? Berbagilah sakit itu denganku. Jika saja bisa, biarlah aku saja yang merasakannya. Jangan dirimu, aku tidak kuat melihatmu menahan sakit sendirian. Arjuna berbicara sembari menatap wajah sendu yang sedikit pucat itu. Keringat yang barusan kering, sudah mulai bercucuran lagi. Kedua mata istrinya itu kembali terpejam dengan kedua alis yang menukik tajam. Hingga, sebuah geraman kecil terdengar diiringi dengan tarikan napas yang panjang. Sayang, katakan mana yang sakit. Bagaimana rasanya? Aku juga ingin merasakannya untuk meringankan bebanmu. Arjuna hampir menangis mengatakannya, bukan karena kuku Susi yang menancap pada lengannya. Akan tetapi karena ekspresi istrinya, yang ia tahu sedang menahan rasa sakit luar biasa. Hiks, rasanya semakin sakit, Sepertinya, seluruh tulangku patah bersamaan. Hiks, setiap sakit itu datang, aku seperti ingin berteriak sekencangnya. Aku juga ingin mengejan dengan kuat,
lirih Susi, disertai isakan kecil. Akhirnya, pertahanannya runtuh juga. Ia tak bisa lagi menyimpan sakit itu sendirian. Ia mengungkap semuanya ketika kontraksi itu berangsur pergi. Tapi, tak lama kemudian, air mata dan keringat kembali bercampur baur di wajah Susi. Wanita itu menarik napas dalam dan menghembuskannya berulang kali. Tapi, tetap saja geraman serta rintihan dari mulutnya tak mampu ia tahan. Cengkeramannya semakin kuat dengan kepala yang tak bisa diam menggeleng ke sana dan kemari. Sesekali matanya itu terpejam, dan sesekali mendelik, membuat Arjuna merasakan takut dan rasa tak tega yang teramat sangat. Arjuna kembali mengecup kening Susi dalam, ketika raga itu luruh karena lemas. Jeda dari kontraksinya semakin dekat, membuat Susi benar lelah dan kehabisan napas. Pasang selang oksigen, lalu cek kembali tensi. Setelahnya, siapkan alat ultrasonografi. Apa yang terjadi, Neta? Kenapa wajah Susi semakin pucat? Arjuna panik ketika para perawat memasang beberapa alat pada istrinya itu. Kami akan memeriksanya, kau tenanglah. Tetap, semangati istrimu, kata Neta lugas. Sebagai tenaga media, dirinya tetap harus tenang, apapun masalah yang terjadi dengan pasien. Karena, ketenangan pikiran dan tingkah lakunya berakibat pada tindakan yang akan ia ambil nantinya. Tekanan darah pasien sangat rendah, dok. Detak nadi dan jantungnya juga lemah, kata perawat satu. Cek, keadaan janin, detak jantung dan stabilitas ketuban. Perintah dokter Neta pada asistennya. Detak jantung janin lemah, sedangkan air ketuban sangat sedikit serta keruh. Karena telah bercampur dengan feses dari janin, ucap sang asisten, aura kepanikan mulai tampak dari wajah mereka. Gunakan bius pereda rasa sakit dosis rendah. Pastikan pasien tetap sadar. Juna, berikan Susi minum sedikit demi sedikit, ujar Neta. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Arjuna dengan wajah bingungnya. Perasaannya sungguh kalut saat ini. Belum lagi, ketika ia melihat paras pucat dan lemah Susi, ia nampak masih merintih menahan sakit yang luar biasa. Kini, ritme kontraksinya datang 2 menit sekali. Susi sudah tidak mampu lagi menjawab pertanyaannya. Arjuna bisa melihat kesakitan itu dari cahaya mata istrinya. Sayang, operasi saja ya. Aku tidak tega melihatmu begini. Arjuna meletakkan telapak tangan Susi ke pipinya. Air matanya akhirnya luruh juga, karena ia tak kuasa melihat Susi tersiksa hanya demi melahirkan buah cinta mereka. Aku masih kuat, sayang, ucap Susi terbata-bata. Entah kenapa, tiba-tiba napasnya terasa sesak. Neta, hentikan proses menyakitkan ini. Ambil jalur sesar saja, pinta Arjuna seraya berteriak panik. Bersambung.